Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Andalas dan juga channel 28. Kita kali ini di program Ngobras ya. Dan kali ini Alhamdulillah saya kedatangan kalau disebut seseorang yang spesial banget ya di hati saya. Dan mungkin juga teman-teman atau masyarakat yang sudah mengenal sosok beliau ini, tiada lain tiada bukan namanya Bapak Agung Marsudi. Apa kabar Bapak? Kabar baik, Novi. Kabar baik, Alhamdulillah. Dan sekian lama kita tidak jumpa ya Pak ya. Sekali berjumpa itu kangen itu luar biasa. Memang begitu irama hidup ya. Kalau sering bertemu ada kalanya bosen, tapi kalau enggak bertemu lama kangennya tuh lain ya Pak ya. Apakah Bapak merasakan hal yang sama? Sama, sesuatu yang datang dari hati kembali ke hati. Itu dia. Nah, sahabat Andalas, kali ini ngobras atau ngobrol santai saya bersama Bapak Agung ini untuk ya membahas hal-hal yang mungkin juga dirasakan bukan pada diri saya pribadi, Pak Agung, dan juga masyarakat yang lainnya. Dan episode-episode sebelumnya juga kita sudah ngobrol perihal yang sama, mungkin kurang lebih seperti itu. Tapi mudah-mudahan dengan menghadirkannya sosok Pak Agung, kita lebih terinspirasi, kita lebih termotivasi bagaimana caranya menghadapi hidup gitu dengan berdampingan ya antara manusia dengan wabah yang sekarang masih belum hilang gitu loh Pak. Nah, terus juga di kalangan kaula muda, apakah dengan adanya wabah ini kehilangan kreativitas atau terhentinya kreativitas atau ada kreativitas lain yang sebetulnya bisa kita dongkrak untuk mempertahankan hidup gitu loh Pak. Nah, menurut Bapak sendiri nih Pak, karena kita berdampingan sekali dengan wabah ini gitu Pak ya. Kita kembali ngobrol dengan kreativitas nih Pak, karena nggak tua nggak muda namanya kreativitas itu. Kalau misalnya kita bisa buat sesuatu yang baru atau mungkin hikmahnya di wabah seperti ini justru makin bagus gitu ya, yang tidak terpikirkan jadi terpikirkan. Nah, menurut Bapak sendiri bagaimana tuh Pak? Baik, ini panggilnya Teteh atau Novi saja ini? Sebetulnya saya panggil Novi aja, kalau Teteh itu reng ya gitulah Pak, ada kesenjangan gitu ya Pak. Nama Anda Novi ya berarti ya? Iya, nama saya sebetulnya nama Nita Novi. Novita Pak, tapi karena saya hokinya di Novi, mungkin Pak ya makin Novi aja deh Pak. Baik, Novi, sekarang kita mulai dari hal-hal kecil ya. Artinya kalau apa itu pandemi, apa itu corona, saya rasa semua orang sudah tahu. Betul, apalagi di era disrupsi informasi, artinya ini digitalisasi, terus informasi yang begitu deras ya, tidak hanya di sekeliling kita, tapi sudah masuk di dalam ruang-ruang diri kita, di ruang publik, di kamar, bahkan di kesendirian. Artinya corona itu tidak menjadi sesuatu yang sebenarnya hari ini menjadi sesuatu yang sangat menakutkan karena dia ada di genggaman kita gitu. Jadi informasi tentang corona itu. Nah, yang menjadi persoalan adalah kita khawatirnya ini justru menjadi proxy war. Ya, proxy war Novi. Ini perang proxy namanya. Jadi proxy war itu sebenarnya bukan perang konvensional, tetapi ini adalah perang psikologi. Nah, jadi ketika psikologi. Jadi orang bertanya ini sebenarnya corona ini barangnya kayak apa? Orang tidak tahu. Bentuknya seperti apa? Menakutkan sekali. Orang hanya mendengar bahwa ini ada korban di rumah sakit, kemudian di karantina di rumah sakit, kemudian langsung sampai ke kuburan pun orang tidak tahu. Betul. Hanya mendengar, tapi tidak pernah jumpa langsung ke lapangan. Nah, kembali ke kreativitas. Baik, sekarang ruang hidup kita ini sebenarnya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu juga. Artinya dengan zaman digitalisasi, no boundary, hidup ini tanpa batas. Nah, orang yang hidup di tanpa batas itu sebenarnya industri kreatifnya akan tumbuh sangat dahsyat. Nah, karena manusia hidup memang dengan kreativitas. Tanpa kreativitas sebenarnya kita nggak hidup. Betul. Nah, begitu Novina. Sekarang yang menjadi persoalan adalah bentuk kreativitas apa yang kemudian kita tetap bisa survive. Ya. Nah, kan begitu ya. Nah, jadi coba kita awali dari hal-hal kecil di sekeliling kita. Kita tidak menduga ketika pandemi ini begitu mewabah di sekeliling kita, di sekitar kita, kemudian timbul ketakutan-ketakutan, terutama yang paling penting adalah anak-anak kita ketika kita berhadapan dengan yang namanya dunia pendidikan. Ya. Anda bayangin sekarang sudah lebih dari 6 bulan, orang tidak sekolah, anak-anak kita tidak sekolah,
Nah, pertanyaannya adalah bahkan ada yang lulus sekolah karena corona begitu, yang diwisuda juga karena corona. Ini memang edisi angkatan corona ini, jadi angkatan corona. Kita tidak tahu mereka benar-benar sekolah atau tidak. Iya, Gitu. betul. Apakah belajar lewat medsos, belajar lewat dunia telepon genggam ini benar-benar belajar atau main-main? Gitu. Iya, Saya punya cukup bukti. Anak saya tinggal satu cowok. Jadi kalau dia ada pertanyaan dari gurunya, dia nanya bapaknya. Jadi kalau mata pelajarannya 15, anak kita itu satu kepala diajari 15 mata pelajaran. Iya. Sampai ke rumah rupanya kepala orang tuanya harus 15 mata pelajaran. Iya. Tentu ini menyusahkan, Bu Novi. Nah, jadi saya kembalikan ke survive kreativitas kita, terutama di era digitalisasi ini, sebenarnya potensinya luar biasa. Di hadapan kita, bahkan di depan mata kita. Di depan mata kita. Orang jualan informasi itu kreativitas. Orang mendesain informasi itu kreativitas. Menyampaikan informasi, mohon maaf, orang, tapi ini sebenarnya tidak baik. Artinya orang caci maki di medsos itu bagian dari kreativitas juga gitu. Iya, iya. Kan begitu kan? Betul. Nah, jadi bully segala macam itu di sebagian orang sudah dianggap sebuah gagasan kreatif yang itu saya tahu didanai dengan miliaran rupiah gitu, kira-kira gitu. Bernilai ya. Bernilai, ada uangnya. Iya. Karena kadang kan kemarin-kemarin sempat kita bahas dunia kreativitas, kita lebih spesifikasikan, misalnya dunia musik, dunia hiburan, ya kan. Soalnya semua mati gitu aja. Nah, lantas kan timbul pertanyaan, apa yang akan kita lakukan gitu ya kan untuk mempertahankan hidup. Semua dari pola pikir, semangat tumbuh kembangnya, atau bahkan drop sekalipun itu karena kondisi gitu kan. Nah, kita ingin berbagi juga Pak ke teman-teman yang lain gitu ya kan. Sebetulnya bisa mereka menciptakan sesuatu untuk mempertahankan hidup, bahkan mungkin inilah time-nya. Yang tadinya tidak terpikirkan menjadi terpikirkan gitu kan. Yang tadinya mungkin baku sekarang menjadi sesuatu yang menghasilkan. Nah, itu yang pengen saya gali, mana tahu Bapak dengan luas bisa keliling ke sana ke sini, karena mungkin teman-teman yang lain juga, aduh siapa sih Pak Agung kok bisa sama saya nih sekarang ngobrol. Perlu teman-teman ketahui, sahabat Andalas dan juga sahabat Channel 28 ketahui, kalau sosok Pak Agung ini memang seperti apa ya Pak ya, sesuatu mungkin seperti corona tapi Bapak ini lebih menjelma. Seperti jalangkung, datang tadi undang, pulang tadi antar. Tapi ketika keberadaan beliau ada, ya jujur kami di sini dari tim kreatif Andalas merasa hidup dan apalagi bisa bersinergi itu sangat luar biasa. Nah gitu Pak, dari pantauan Bapak nih, khususnya di Kota Duri, kalau dibandingkan dengan kota lainnya gitu kan, ada hal-hal yang mungkin sebetulnya bisa ini ditimbulkan, diwujudkan, dibuat sesuatu yang berbeda gitu kan, sehingga menghasilkan dari kreativitas itu tadi. Kira-kira apa tuh? Baik, coba saya melihat berarti ini ada sesuatu di balik corona ya. Iya. Tapi ini dalam perspektif ekonomi lah, kira-kira begitu. Jadi kalau bicara Duri, sebenarnya orang bilang kota Duri itu keliru. Karena Duri tidak berstatus kota otonom. Orang menyebut kota itu sebenarnya dianggap kota madya. Gitu, nggak boleh orang. Mungkin kita nganggap ini membedakan antara desa dan kota gitu. Iya. Jadi Duri itu sebenarnya sebutan ikonik untuk ibu kota kecamatan Mando. Iya. Nah, jadi Duri dengan kepadatan yang luar biasa, ini daya tarik urban yang luar biasa. Tetapi ingat Nov, setelah pemekaran tahun 2017, jadi kecamatan Mando dimekarkan lagi menjadi Batin Selapan. Nyaris wilayah kota Duri tadi hanya ikonik, mohon maaf, itu hanya kira-kira tinggal 100 km persegi. Dihuni oleh hampir 200.000 penduduk. Anda bayangin nih. Nah, jadi dulu kalau di zaman Pak Harto kita kenal kebutuhan-kebutuhan pokok lah ya, sandang, pangan, papan gitu ya. Nah sekarang hari ini kalau di dunia kreativitas, dunia gagasan, ya, dunia yang tanpa batas, no boundaries ini, mungkin Novi lihat ya, di Duri ada bank berada di desa gitu. Iya. Saya mohon maaf nyebutnya Bank BCA lah ya, ini bukan iklan ya. Iya. Bagaimana Bank BCA berada di desa. Sementara dia ketika survei kemudian mengambil keputusan sehingga dia harus berdiri di Duri itu luar biasa. Iya. Tapi ada di desa kita gitu kan. Betul, Nah, betul. kemudian di Duri ini ada perusahaan multinasional ya, Chevron gitu. Perusahaannya sangat kelas dunia ya berada di tempat kita.
Tetapi kita merasa bahwa kita nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa gitu. Sementara justru itu di dunia nobaris ini ada kreativitas luar biasa. Saya nyebutnya baik, seorang nyebutnya sembako gitu ya, sembako 9 bahan pokok. Tapi orang lupa bahwa satu ini sembako plus namanya, Naf. Sembako plus. Yang plusnya apa? Hari ini orang lebih baik tidak makan daripada tidak punya pulsa. Iya ya. Iya Betul, kan. ya. Jadi pulsa itu sebenarnya ya jadi 10 bahan pokok gitu. Yang paling utama, orang boleh tidak makan, tidak ngerokok, tidak ngopi gitu, tapi dia tidak bisa menggunakan teknologi. Betul. Dan teknologi tidak bisa berjalan tanpa pulsa. Nah, saya ingin kasih gambaran tadi, Novi. Industri kreatif kita tentang pulsa, bukan jualan pulsa. Saya menganggap tentang pulsa. Bagaimana teknologi itu kemudian kita drive untuk dengan topik yang bernama pulsa. Nah, 200.000, kalau dulu satu keluarga itu kita punya asumsi, beras, ada ayah, ada ibu, ada 2 anak, berasnya habis 30 kilo, waduh banyak sekali toh. Paling 20 kilo lah satu bulan. Jadi 4 orang, 4 jiwa di dalam satu keluarga, kalau 200.000 jiwa, kita bagi 4, tentu 50.000. Kalau bahan pokoknya. Sekarang kalau pulsa, dalam satu keluarga, bahkan HP-nya lebih dari 4 kalau dia 4. Anda bayangin kalau satu hari, mereka minimum 10.000 rupiah, mereka harus hidupkan HP itu, Anda kalikan 200.000 kali 10.000. Berapa miliar? One day, itu sesuatu yang menarik, menjanjikan di depan mata kita. Saya tidak tahu bentuknya apa, karena ini bentuk kreativitas. Orang bisa multi level, orang bisa mendesain bagaimana memanfaatkan pulsa, menggandakan pulsa hari ini kan seperti itu. Nah, jadi Naf, Duri sebagai kota ikonik tentang migas, karena saya menyebutnya Duri itu negeri yang menghidupi negeri. Karena Indonesia itu hidup dari Duri. Dari penghasilan migas kita yang 200.000 barel per hari itu selama hampir 90 tahun. 90 tahun. Karena Chevron di Indonesia itu dari tahun 1924. Ini sebentar lagi, 1 tahun lagi nih Chevron akan selesai kontraknya, diganti Pertamina. Nah, artinya sudah 97 tahun. Nah, Anda bayangkan di Duri ini mensuplai ke negara Republik Indonesia 200.000 barel per hari. Dulu pernah tahun-tahun 70-an produksi sampai 1 juta satu hari. Berarti Pak kan bisa dibilang Duri istilahnya penghasil terbanyak gitu ya, atau penyumbang ya? Oh ya, penyumbang produksi migas terbesar. Kalau dihitung ke seluruh Indonesia, Duri, Kecamatan Manado itu adalah kecamatan paling kaya di Indonesia. Dulu ada di Kutai Kartanegara. Nah, sekarang begitu dia ada pemekaran, mereka kemudian kurang juga. Jadi Duri sampai hari ini tetap dianggap sebagai kota kecamatan paling kaya di Indonesia. Tetapi apakah rakyatnya kaya, kita nggak tahu juga, tadi kreativitas kan. Nah, sehingga kita nyambungnya ke situ. Nah, jadi ketika masyarakat itu punya pressing yang begitu kuat, di saat yang bersamaan kebutuhan mereka besar, maka kreativitas akan muncul. Nah, mungkin selama ini kita keenakan, jadi masuk di negara kaya, di negeri kaya gitu, kita lupa bahwa kreativitas nggak bisa tumbuh. Nah, saya justru apresiasi ke teman-teman Novi di Andalas ya. Yang saya kenal beberapa puluh tahun yang lalu kali ya, ada puluh tahun yang lalu ya, udah puluh tahun yang lalu, yang ya saya sangat apresiasi. Agak susah mencari orang-orang yang tetap memegang prinsip kreativitas itu menjadi bagian dari hidupnya, dan saya apresiasi sama Andalas. Termasuk mengundang saya pada kesempatan ini kan, pasti, Pak. Dan saya yakin nggak ada honornya kan? Iya, memang itu. Kita juga bekerja nih menunggu honor tuh kan susah kan Pak ya. Tapi mudah-mudahan dengan ngobrol seperti ini ada pihak-pihak yang memang seperti pernah kita ngobrol Pak. Iya. Hanya orang gila. Hanya orang gila yang bisa mensupport suatu kreativitas ya Pak, dengan percaya diri, dengan pandangan yang cukup luas. Jadi kalau pandangannya cuman ya sekedarnya saja, mungkin tidak gila ya nggak akan berani gitu ya kan. Nah, sosok Pak Agung juga, kalau Pak Agung tadi istilahnya seneng ya kita undang, apresiasi juga sama kita, dan saya juga bukan apresiasi lagi, kagum gitu ya kan, dan menjadi inspirasi gitu. Kenapa? Contoh Bapak juga sebagai di Duri Times itu pemilik, owner, pokoknya semuanya ya kan. Beliau menulis, kemudian beliau memaparkan apa yang kita tidak ketahui, dan tulisan-tulisan yang Bapak kasih tagline aja sangat menarik gitu di sini ya.
kayak apa yang kere itu Pak. Kayak kiri-kiri Kiri-kere dan pada masa lalu. itu gitu ya kan. Judulnya itu sungguh sangat menarik dan teman-teman juga pengen tahu di mana dibuka itulah di duritimes.com ya kan. Di situ bisa lihat tulisan. Tapi bukan iklan ini, Bukan iklan, duritime.com. tapi biar tahu dan biar klik juga gitu. Karena ini sebetulnya yang menginspirasi pada penulis, menginspirasi pada teman-teman yang mungkin cara membuat tagline yang bagus ya. Kalau menurut saya Pak, bagus banget gitu ya. Terus ada juga yang apa Pak, yang Milaras itu ya? Iya, Milaras. Milaras itu seperti apa tulisannya, silakan kalian klik dan mudah-mudahan ini juga menginspirasi buat teman-teman yang lain. Inilah sebuah kreativitas yang diciptakan oleh Pak Agung segitu sibuknya dengan deadline atau kegiatan hari-harinya memantau tugas negara lah ya Pak ya. Waktu Tugas negara. Iya, karena kita warga negara, jadi kita punya tugas negara. Ya kan? Jadi beliau menulis sambil ngobrol, menulis, duduk di sana, di sini, memberikan motivasi. Itu kreativitas yang saya bilang ya cukup gila kan Pak. Oh gila, sangat gila. Termasuk kamu kan sudah masuk di wawancara di situ, karena kamu gila juga. Iya. Jadi kalau yang masuk di Duri Times itu orang gila. Gitu ya kan? Jadi kalau butuh siapa saja orang Duri yang gila, buka di duritimes.com. Nah gitu ya. Nah Pak, kita berbicara corona kreativitas ya, corona dan kreativitas. Corona tidak nampak seperti hanya perasaan kan Pak. Cinta itu kan nggak berbentuk ya, iya, Pak, nggak ya? berbentuk. Tapi terbukti. Tapi dirasakan ya. Dirasakan dan terbukti, dan corona juga begitu, tidak berwujud. Tapi ketika orang yang merasakannya ya sakit, kemudian mati kan gitu ya Pak. Tapi kalau kita mengingat hal tersebut, kadang sekarang mereka atau teman-teman saya lah berpikiran kalau gini, ya sudah, apa yang terjadi terjadilah. Corona kalau dipikirkan kita tidak akan berani melangkah atau berani membuat sesuatu. Kenapa? Kujar-kujar rasa takut dan sebagainya. Akhirnya biarlah mereka berdampingan, bisa di belakang kita, samping kita, atas kita nggak tahu Corona itu berada di mana ya kan gitu. Yang penting sekarang itu saya juga meminta kepada Bapak motivasi. Dan teman-teman yang lain khususnya gitu ya kan, kebalik nih, bukan saya khususnya, teman-teman umumnya enggak, teman-teman khususnya gitu ya kan. Kenapa? Karena Duri yang Bapak bilang sebagai ikon dan juga sebagai kontribusi terbesar untuk Republik Indonesia ya kan, bangsa ini, orang-orangnya nih kan pada sini cukup heterogen ya, berbeda-beda suku gitu kan. Terus kemudian juga mereka juga punya planning, tapi ada rasa kecemasan, ada rasa takut. Kenapa? Contohnya nih di dunia kreativitas juga Pak, di dunia musik, di dunia event dan lain sebagainya sekarang kan memang cukup terhenti, belum ada celah bagaimana gitu. Kembali ke digital tadi. Nah Pak, untuk gambaran ya, inspirasi juga motivasi kepada masyarakat, khususnya kaula muda ya, bukan saya menyampingkan orang-orang yang tua-tua karena saya juga udah mulai tua ya Pak, tapi saya nggak mau disebut tua Pak, saya pengen tetap muda. Kenapa? Kalau yang muda itu dianggap produktif, kalau yang tua katanya kurang produktif, tapi saya mau ubah mindsetnya di wabah ini, yang tua juga sekarang bisa menjadi produktif. Kenapa? Dengan kemudahan digital tadi ya kan. Nah menurut Bapak nih, dengan kejadian yang terjadi sekarang ini, bagaimana menumbuhkan optimisme kepada masyarakat bahwa tidak ada yang tidak bisa kita buat gitu. Oke, kita mulai dari dua kata tadi. Tadi pertama sandang pangan papan ya, jadi kebutuhan primer. Sekarang saya tanya, Novi, Anda pilih jadi manusia produktif atau manusia konsumtif? Produktif sih Pak. Produktif. Nah, artinya harus kita mulai dari sini ya. Masyarakat Duri yang heterogen tadi punya heterogenitas tinggi. Karena saya menyebutnya Duri ini adalah miniatur Indonesia. Jadi hampir semua suku, bahkan bangsa lain juga ada di tempat kita, di Amerika ya. India, nah, semua ada di Duri. Nah, justru ketika heterogen itu negara atau bangsa atau daerah itu maju. Kita sebut Singapura itu heterogenitas tinggi. Di Tokyo, di New York, di Inggris itu heterogenitas tinggi. Jangan Anda kira bahwa di Inggris itu hanya orang Inggris. Iya ya. Heterogenitas tinggi. Nah di Duri agak aneh, heterogen tinggi tetapi nggak maju-maju gitu. Ini. Jadi harus kita kembalikan, jangan-jangan masyarakatnya itu masyarakat konsumtif, bukan produktif. Nah, ayo kita mulai. Nah, tadi tadi Novi sudah sebut ya di awal.
mengenai Duri Time. Jadi kenapa sih saya harus merilis Duri Time itu gitu? Karena kegelisahan saya sudah hampir 30 tahun gitu ya. Kalau Novi lihat tadi, Agung produktif enggak? Usah sangat produktif. Saya sangat produktif. Dulu ngurusi sepak bola di Duri, ya sampai adik-adik ini sampai ke nasional. Ngurusi Karang Taruna, saya Karang Taruna nasional loh, mewakili Duri sampai ke Jakarta, di Istana Negara, ke DPR RI gitu. Nah, kemudian ngurusi organisasi sosial kemasyarakatan pada level itu. Nah, tentu teman-teman saya di dunia jurnalistik, nama Agung kayaknya nggak asing lagi ya. Nah, jadi Duri Time ini tadi memanfaatkan space yang hanya sekian inci ini toh. Nah, itu tetapi kalau bisa mendunia gitu. Tapi saya mencoba kata Duri Time sebenarnya sederhana aja. Kalau kita yuk coffee time gitu lah. Jadi ya ini saatnya ngopi, ini saatnya duri gitu. Kapan lagi kalau tidak sekarang gitu. Kalau mau produktif ya sekarang, right now or not at all gitu. Minjem istilah orang-orang yang hebat itu. Saya kan nggak hebat kan. Ya, right now or not at all ya. Nah, jadi artinya apa? Ayo kita mulai dari sekarang. Artinya ketika pandemi ini muncul di hadapan kita harus friendly dengan corona. Kita bersahabat dengan corona itu bukan berarti, karena apa? Kalau Anda mau keluar rumah, ada kerumunan, ada protokol kesehatan, Anda cukup ya lakukan protokol kesehatan itu ya. Sebenarnya itu sudah lebih dari cukup. Kecuali Anda melawan, kan itu. Jadi menjadi sahabat yang baik ya untuk corona. Ya, sahabat dalam pengertian begini, Novi. Sekali, negara kita ini dikenal di lempeng, baik lempeng Asia ya. Itu kita ini negara yang tektonik, vulkanik, lengkap itu. Artinya negeri bencana. Sabuk api di Indonesia. Ya kalau kita hidup di negeri bencana ya kita bersahabat dengan bencana. Jadi artinya kesiapsiagaan, ketanggapan kita terhadap bencana itu menjadi bagian dari hidup kita. Nah sama dengan ketika ada pandemi corona ini, kita bersahabat dengan corona itu artinya kita kapan saja setiap saat kita sudah ingat bahwa menghadapinya tidak ada cara lain, kita kuatkan diri kita, terus kita gunakan standar protokol kesehatan sebagaimana mestinya. Jadi kalau persoalan hidup mati tentu bukan urusan kita. Jadi kita sekarang tidak mikir hidup ya, mikir hidup mati. Kita mikir sekarang Anda ini manusia produktif atau manusia konsumtif. Waktu terus berjalan, ya kan? Hari terus berjalan, ya kan? Minggu berjalan juga. Kalau kita nggak makan, jadi ada corona nggak ada corona, hidup kan tetap berjalan. Jangan dibalik. Ini gara-gara ada corona, terus kita nggak bisa produktif, keliru kan? Nah, Duri Time ketika hadirnya itu sebenarnya ada mimpi juga nih. Enough. Jadi ketika kemudian dirilis, teman-teman nanya, Mas Agung itu apa sih pertanyaannya kok harus dirilis tanggal 28 Agustus? Saya bilang karena I have a dream, saya punya mimpi. Mimpi besar, mimpi Duri, negeri yang menghidupi negeri, masyarakatnya produktif. Ini kalau ya ingatnya Amerika. Jadi Martin Luther King ketika dia mengatakan bahwa ingin membebaskan ras di seluruh dunia, bahkan di Amerika dia mulai. Nah, saya ingin juga ketika masa transisi Chevron ini yang sudah mau 100 tahun diganti Pertamina, nanti pengaruh nggak terhadap kehidupan masyarakat. Nah, di situ saya bilang, jadi ini tentu Nov lebih cenderung ke kesannya itu policy lah, kebijakan. Sementara yang kita bicarakan tadi agak teknis bagaimana mempertahankan hidup. Sebenarnya sangat simpel, sederhana tadi. Jadi mulailah dari diri Anda, mulai dari yang kecil, dan lakukan sekarang juga. Sudah itu aja. Jadi ditanya apa saja, everything, apa saja. Jadi kalau makanya lo nanya, Mas Agung ini kerjaannya apa? Kalau hari ini orang bertanya kerja sudah tidak menarik. Orang-orang di dunia produktif ditanya kerjaannya apa, rumahnya mana, sudah punya anak atau belum, bahkan ditanya asalnya dari mana, agamanya apa, sudah tidak menarik. Sekarang yang menarik adalah kita punya kreasi apa lagi nih? Kan begitu nih kan? Nah, itu justru akan memompa kita, memacu kita bahwa kita menjadi bagian dari masyarakat dunia yang sedang berproduktif. Nah, tadi makanya tanya, Mas Agung ini kerjanya apa? Saya tanya, saya tidak bekerja tetap, tetapi tetap bekerja. Karena saya punya istri, punya anak. Nah, kemudian ditanya lagi, tentu outputnya apa? Tentu saya tidak berpenghasilan tetap, tetapi tetap berpenghasilan. Kan begitu pertanyaannya. Jadi seperti itu. Nah, anak-anak saya sekolah dengan normal, ya kan, mereka kuliah normal, bahkan mereka IP-nya di atas 3,7, pintar semua, mereka beasiswa, mereka bekerja juga, kemudian mereka nikah dan mereka punya anak dan saya sudah punya cucu. Saya sangat produktif, sangat produktif. Itu ya Pak. Ah, jadi seperti itu. Yang membedakan Pak Agung dengan orang lain, saya juga bingung ya. Itu kira-kira. Gimana ya gitu kan? Kantornya banyak, di mana-mana bisa jadikan kantor Pak Agung kan gitu ya. Nah itu sebagai gambaran juga bahwa
orang yang berkreativitas tinggi, orang yang punya kemauan lah di sini ya Pak ya untuk membuat sesuatu, tidak akan susah hidupnya kan gitu ya Pak ya. Mbak. Amin, mudah-mudahan. Nah, sahabat Andalas dan channel 28. Kalau tadi ya Pak Agung sebutkan kalau sembako itu kan 9 bahan pokok plusnya adalah pulsa atau kuota ya Pak ya. Nah dari kuota itu tadi kalau dikembangkan lagi, kalau saya lihat nih mungkin juga bisa diliput nanti sama Duri Times yang bisa menginspirasi semua masyarakat Duri atau Mando ya. Sekarang ini kan awal-awal corona tuh pada ngeluh, jualan di pasar sepi, jualan ini sepi, yang tadinya pengunjung banyak, kenapa? Karena masyarakat mulai ketakutan dan sebagainya. Akhirnya ada pemikiran sekarang dirubah mindsetnya, nggak perlu kita pajang di pasar, belilah Pak, belilah Bu, belilah apa, belilah Bu, nggak harus seperti itu. Tetapi pada pinter sekarang kan Pak, menggunakan 10 bahan pokok tadi, yaitu pulsa atau kuota. Contohnya begitu saya buka Facebook, dijual ikan laut masih segar, dipoto atau divideokan, ada ikan mas, ada ikan kerapu, banyak di situ ya. Nanti saya lihat komennya, berpengaruh nggak sih kan gitu ya Pak? Saya lihat komentarnya, 2 kilo ya Pak, antar ke rumah, 1 kilo Pak ya. Jadi saya berpikir gitu kan, ini tukang jualan yang kreatif. Ya kan? Saya sekarang mau jualan mie laras namanya. Belum. Kalau Bapak mie laras apa? Ya, tadi mie larasnya minyak, gula dan beras. Minyak, gula dan beras. Nah, jadi ini karena musim pilkada nih kan. Jadi cerita corona tadi kan. Cerita corona, cerita ekonomi, dan kebetulan ini September, Oktober, November, Desember ini secara nasional Novi tahu ini ya bulan-bulan politik deh gitu ya. Nah, betul. Maka bulan-bulan politik itu yang paling laris itu mie laras tadi. Minyak, gula dan beras ya kan. Corona, orang tidak boleh keluar rumah, tidak boleh berkerumun. Tentu masyarakat mau yang instan, tetapi bukan mie instan. Makanya dia maunya mie laras. Minyak, gula, beras. Ya harganya kira-kira 200.000 lah gitu. Iya benar ya. Dan salah satunya kalau penyuka mie laras, kami juga penyuka mie laras. Mie laras. Bukan mie ayam nih. Tadi mie laras. Mie laras. Nah, kembali lagi nih Pak Agung, kreativitas tadi ya. Berarti kan tadi yang sudah saya contohkan seperti itu, bahwa pemanfaatan situasi dan kondisi itu, kalau misalnya daya berpikir kita tidak kita ubah, ya mungkin akan stuck di sana, yang ujungnya meratapi, putus asa dan lain sebagainya. Jangankan kan begitu Pak Agung. Ini kembali kalau kami yang sebut tim kreatif ini juga Pak Agung. Awal-awalnya kita mau melangkah lagi itu kan sangat-sangat ragu gitu. Terus apa yang akan menjadi makanan daripada konsumtif untuk apa yang kita buat itu tadi kan Pak Agung. Jadi saya dengan teman-teman itu meng-create berbagai cara bagaimana nih Andalas ini bisa lagi berkembang hanya TV lokal yang sudah hampir 9-10 tahun nih berada di Duri. Kalau dibilang gini-gini aja, ya yang membuat saya gila masalahnya. Kenapa? Ini sebentar lagi membuat saya gila. Saya sudah lama kita berpisah, ya kan? Saya sudah mau fokus, ini udah tua nih kan. Tiba-tiba mau ketemu lagi dunia gila. Nanti Anda memaksa saya untuk gila lagi. Ya karena saya nggak ada punya teman gila, Pak. Jadi kalau misalnya saya ajak masyarakat untuk gila akan shock gitu kan. Tapi kalau orang yang sudah tahu dunia kreatif itu memang butuh kegilaan, ya dengan Pak Agung lah yang orang yang tepat gitu kan. Jadi sekali lagi Pak Agung, saya juga pengen nanti suatu saat ya, mungkin kita nih ngobrol-ngobrol kan, ya ngobrol-ngobrol sebatasnya gitu, belum bisa yang lebih luas lagi. Mana tahu nanti di timing berikutnya itu kita bisa undang juga teman-teman yang gilanya sama kita gitu loh Pak Agung. Masih ada, kira-kira 2 orang lah, 2 orang. Tapi sekarang masih di manajemen sebuah perusahaan ya kan. Saya tidak sebut namanya dulu ya kan. Betul. Orang usianya sudah di atas 60, rambutnya gondrong. Tapi performnya luar biasa, ya kan? Pandai nyanyi juga, mantap. Top manajemen, gitu kan? Dan saya rasa bisa diundang nanti lain kali. Siap. Nanti kita pamerin, kita punya rekaman ini sama beliau dan kita undang. Nanti nampak gilanya. Sangat gila menurut saya, lebih gila dari saya. Karena usianya sudah tua. Kalau saya kan masih merasa muda. Sama. Saya mau nambah yang mie laras tadi, Novi. Begini.
Jadi corona ini karena dia sudah menjadi masuk tadi cerita situasi ya, sudah menjadi bagian dari proxy war ya. Perang proxy ini kalau bahasa Jawa sih tepat, kalau saya nggak tahu. Nabok nyilih tangan. Nabok nyilih tangan itu ya lempar batu sembunyi tangan. Oh gitu. Jadi sekarang ini dunia karena dengan digitalisasi sebenarnya tidak ada musuh, tidak ada kawan. Dan tidak ada teori negara. Karena negara itu harus ada wilayah, ada penduduk, ada aturan, dan ada pengakuan. Sekarang Anda mau apa? Anda duduk dengan hanya memegang handphone, Anda mau tahu Afrika atau Amerika atau Eropa. Tanpa Anda harus ke sana. Sehingga negara itu tanpa batas. Nah, ketika dunia tanpa batas, negara tanpa batas, tentu kreativitas kan tanpa batas. Nah, yang menjadi soal kita yang membatasi diri kita. Tadi kita membatasi diri kita menjadi wilayah duri, yang asik dengan dunia migas, yang asik dengan ngangguk-ngangguk terus. Tapi kalau pas ngangguk rupiah, pas begini dolar kan, itu kita nggak pernah dapat dolarnya. Kita cuma dapat. Karena ingat ya, Novi, pompa anggo itu nggak pernah menggeleng. Artinya selama 97 tahun, pompa anggo di Duri itu menyetor dolar terus, ya kan? Nah, sementara kita nggak menjadi bagian dari itu. Nah, makanya Duri Time mengingatkan. Kita ingin juga, Andalas juga mengingatkan bahwa ada di sekeliling kita, tadi, dunia yang sebenarnya kita tidak perlu fokus juga ke situ, tapi ada dunia yang tanpa batas yang kita bisa manfaatkan. Nah, tadi saya bercerita tadi Duri Time tadi. Maka di Duri Time itu sebenarnya tidak fokus ke berita. Ayo kita menulis gitu. Karena di situ ada rubrikasi ceritanya panitia, ada galeria, ya kan? Galeria itu apa saja. Anda mau foto, mau seni, mau budaya, masukkan aja ke situ. Dan saya punya mimpi tadi, I have a dream tadi, saya punya mimpi. Siapa-siapa saja yang menulis di Duri Time, siapa yang berikan, akan kita kasih honor yang luar biasa. Kalau bisa dia nulis per kata malah. Anda bayangin kalau tulisan itu 1.000 kata, 6.000 kata, satu kata itu saya hargai 500.000 saja, maka seseorang ketika nulis dalam 1 bulan itu 3 tahun, dia sudah bergaji puluhan juta sebenarnya. Nah, I have a dream tadi ya. Kan begitu kira-kira. Nah, saya rasa di dunia broadcast ya, di dunia entertain secara umum, rumah produksi apapun ya, itu sesuatu yang tidak bisa dinilai. Dan seseorang membeli apapun dengan harga dimonetisasi namanya, itu nggak bisa. Nah, dunia kreativitas, industri kreatif itu, kalau di aturan pemerintah ada kira-kira 11 lah ya itu. Nah, sebenarnya kita pegang salah satu saja subsektor dari dunia kreativitas itu sudah mendunia. Betul. Tadi kita anggap dunia media tadi. Dunia menulis. Tidak perlu jauh-jauh, hanya di rumah, bangun tidur, subuh atau malam sebelum tidur, Anda siapkan nulis 2 atau 3 paragraf, kemudian Anda share. Sekarang apalagi orang sudah ngelengkan ke AdSense lah, begitulah, begitulah, orang cari viewer, cari begitulah kira-kira. Artinya ketika itu diniatkan tentu mendapat hasil. Kan you are what you do toh. Nah, sekarang yang menjadi soal adalah Duri dengan dibatasi kita sebagai kantung industri, namanya industri, kita harus menjadi bagian dari industri itu, tetapi tidak harus kehilangan jati diri kita, karena itu kreativitas kita. Nah, mie laras yang saya cerita tadi adalah dalam situasi politik yang seperti ini, ya ada ya ini mudah-mudahan masyarakat juga mendengar ini bukan promosi ya, tetapi bagian dari pencerdasan. Jadi mekanisme 5 tahunan politik itu memilih pemimpin kan. Nah, jadi kalau pemimpin itu kita tanya, kalau di dalam Islam, kalau bayar zakat, apa yang kamu makan, itu yang kamu bayarkan. Nah, sekarang saya tanya, kalau kita punya 4 calon pemimpin di Bengkalis ini, Bupati, sekarang saya tanya, makannya apa dia? Dia beras anak daro, beras belida, atau beras bulog, atau beras getah gitu kan? Nah, jadi pemimpin yang makannya sama dengan makan kita gitu kan? Nah, kan gitu. Nah, makanya harganya tadi, jadi mie laras, minyak, gula, beras. Kenapa? Kalau sembako, 9 bahan pokok itu masih ada daging, nggak bisa dikasih, terlalu mahal mungkin kan? Ada susu, ya kan? Ada telur. Nah, terus kemudian ada juga garam bersodium. Saya nggak pernah orang mendengar bahwa garam bersodium bagian dari sembako. Kenapa? Nggak pernah kita dengar. Yang kita dengar, apalagi di musim pilkada ini, hanya mie laras, minyak, gula, dan beras. Ya ini harus kita survei ini, Novi. Apa pengaruhnya mie laras ini? Karena memang kebutuhan pokok kita. Nah, rupanya tempat kita ini masih sederhana aja. Yang penting kebutuhan pokok terpenuhi. Nggak usah kebutuhan yang lain. Tapi jangan salah, kebutuhan pokok itu rupanya nggak hanya beras. Tadi, pulsa tadi, kuota tadi. Yang mahal harganya itu. Iya, sekarang kan itu menjadi kebutuhan pokok yang memang tidak bisa dihindari dari mulai anak-anak sampai tua gitu ya kan. Yang tua aja kan udah bisa membuat aplikasi atau ngedownload aplikasi ya kan. Aplikasi tok-tok tuh. Ya tok-tok ya kan.
Ada yang baru sekarang. Apa tuh Pak? Yang terbang-terbang yang avatar katanya. Oh iya. Tapi saya nggak ngiklan avatar. Iya, kamu juga enggak. Tim kami aja yang kegirangan membuat avatar gitu ya kan. Nah, menarik banget pokoknya kalau ngobrol sama Pak Agung ini, sahabat Andalas ya, sahabat channel 28 juga. Kapanpun di mana berjumpa dengan beliau, mau di warung kopi, mau di restoran, mau di kafe, ajak ngobrol dengan beliau, energi itu semakin tinggi. Bukan tukang ngomong ya? Iya, bukan. Karena alhamdulillah sih sejauh ini saya merasa tersupport sekali dengan adanya Pak Agung ini kan. Dan mungkin kalau yang dibutuhkan sama orang-orang kreatif ya orang-orang seperti Pak Agung, ada 10 Pak Agung nggak jadi duri ini mungkin ya, tidak akan kesepian gitu. Kenapa? Karena sepi ini yang membuat segala sesuatunya menjadi hampa ya kan Pak. Iya. Jangan berpuisi kamu. Iya, enggak Pak. Ini sedikit. Kenapa? Saya juga mau menyinggung nih ke Pak Agung ya kan. Dengan sosok Pak Agung seperti ini, dengan wawasan yang cukup luas, mau luar negeri, mau lokal gitu kan. Ada satu Pak pertanyaan mungkin yang agak lebih spesifik ke Bapaknya. Bapak tipikal orang romantis nggak Pak? Sangat romantis. Wih, sangat romantis ternyata ya. Saya punya 7 buku kumpulan puisi. Dari yang romantisnya level rendah sampai kayak cabai aja level berapa, mau level 7 nah itu. Tapi ada yang keras juga jadi level bawah sampai keras. Terakhir kami kemarin ya 1 tahun yang lalu kita sempat tampil di pusat dokumentasi aviasi di Jakarta ya kan, di taman di Cikini ya kan, Taman Ismail Marzuki. Saya baca puisi karya saya, judulnya Jakarta Error. Jakarta Error. Iya, kebetulan karena waktu itu rame-ramenya demo gitu kan. Nah, saya nyebutnya Jakarta Error. Saya tidak nyebutnya Indonesia Error, nggak enak. Nanti nggak memberi motivasi. Kenapa rupanya tadi Jakarta juga sama heterogenitas tinggi, tapi mereka dinamis. Bedanya dengan Duri, heterogenitas tinggi tapi belum dinamis, bukan tidak dinamis. Nah, justru kalau bisa Andalas menjadi bagian dari dinamika itu kan. Nah, saya rasa sebenarnya nggak jauh lah. Kita yakin Januari itu semua matahari sudah terbit dengan terang lah. Jadi masih ada waktu September, Oktober, November, Desember ya 4 bulan masa transisi saya rasa nggak ada masalah. Amin, amin. Pak, boleh nggak? Apa itu? Berbagi dengan sahabat Andalas 1 paragraf puisi Level 5 lah Pak untuk tentang cinta. Wes, jangan cinta loh, yang keras-keras aja. Yang keras aja Pak, politik itu Pak. Kalau nanti aku dalam cinta tak kutemukan apa-apa kan kamu nanti bagaimana? Tidak apa-apa Pak, pokoknya Bapak kasih 1 paragraf level 5 ya. Saya nggak meminta level 10. Yang keras, jangan yang lunak. Saya orangnya keras. Oh gitu. Kalau lunak itu hanya orang-orang yang tersimpan di hati. Oke. Karena sekarang lagi irama politik ya kan Pak. Lagi rame-ramenya nih, lagi hits sekarang ini. Apa puisi yang pas untuk Pilkada 2020 nih Pak? Waduh, itu dia. Kalau momen seperti ini kan kurang luas tempat panggungnya kan. Ya, tidak apa-apa Pak. Lebih simpel. Ini untuk gambaran ke teman-teman juga. Kalau Bapak punya puisi, misalnya ya untuk Pilkada 2020 ini aja Pak. Waduh, ini gimana nih? Ini maksa saya untuk berpuisi ya. Masa, Pak? Ini saya... Padahal bukunya ada contekannya. 1 kalimat juga nggak apa-apa Pak. Yang mana? 1 kalimat yang mana? Misalnya ya untuk memotivasi yang masyarakatnya yang akan memilih atau untuk pemimpinnya itu sendiri. Calon pemimpin maksudnya. Itulah. Saya kalau ditanya begini jadi apa namanya? Gemetar lah. Gemetar ya Oh Pak ya, ya? Gemetar ya. Kenapa? Karena untuk... Ya biasanya kalau untuk nutupi kegemetaran kita kan kemudian orang bersuara lantang. Soalnya menutupi kegetaran ya. Iya. Silakan Ya, Pak. Monggo Pak. Ya, Monggo. apa ya? Mau puisi apa ya ini ya? Ya puisi satu paragraf itu boleh nggak Pak? Di kamera. Sebenarnya rakyat tak butuh Trisakti, tak butuh trilogi, tak butuh 3-in-1 karena semua hanya tralala trilili, tapi rakyat tetap susah, tetap digusur di negerinya sendiri. Wah, ini keras. Tralala trililinya itu. Tralala trilili ya kan. Agak Tralala trilili. Jadi hanya tralala trilili gitu. Hanya tralala trilili kan. Rakyat diusir-usir di negerinya sendiri. Iya. Nah gitu. Ya sama dengan kita cerita Duri ini ya kan. Iya. Tadi kita nggak butuh Trisakti, kita nggak butuh 3-in-1 kan. Iya.
semuanya teralala trilili. Karena mencari sesuap negeri di negeri sendirinya, kita diusir. Nah gitu. Nah, Karena yang 3 in 1 hanyalah kopi. ya kan gitu. Ya 3 in 1 di Jakarta, di Jakarta. Ya, itu dia. Nah, ini sahabat Andalas, saya pengen ngomong banyak lagi dengan Pak Agung. Tetapi ya mungkin kan kita juga durasi, takutnya kalian juga teman-teman semua nontonnya bosen gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti butuh lagi kita obrolan yang lebih mendalam lagi, bisa komen and subscribe. Dan tentunya like dan banyak subscribe lah. Kenapa? Karena biar saya semangat gitu kan Pak ya. Oh, setuju. Betul gitu. Nah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah lihat video ini tentunya. Dan bisa kalian lihat di Andalas Channel dan juga channel 28 ya. Jangan lupa komentar apa yang mau kita bahas dengan Pak Agung berikutnya. Dan Pak Agung tadi sudah informasikan akan mengundang orang-orang gila. Kita tidak perlu orang-orang yang baik hati atau apa, tapi tidak gila ya. Kita butuh orang yang gila, istilahnya gila memikirkan bangsa. Oh iya jelas lah. Gila memikirkan masyarakat lebih maju kan gitu ya Pak. Tadi ini mau di closing toh? Enggak, tapi di closing karena kalau Anda lihat di Duri di jalan-jalan, ini cerita orang gila tadi kan. Kalau Anda datang ketemu orang gila, tahu nggak orang gila itu minta apa? Pasti minta rokok. Iya. Orang gila aja masih nggak gila, dia minta rokok ya kan? Iya. Kalau orang teman-teman saya merokok terus saya sama dengan orang gila kan? Aduh. Jadi orang gila itu merokok, sedang saya tidak merokok, berarti. Jadi orang gila yang Gila seperti apa kan gitu kan? Iya, Ya, betul. kira-kira gitu. Jadi maksud orang gila di sini adalah ya itu tadi ya kan Pak. Gilanya seperti apa dulu gitu ya. Jadi sekali lagi terima kasih dan mudah-mudahan kita bisa lanjut lagi di next episode. Kita masih dengan Pak Agung atau nanti Pak Agung mengajak teman-temannya untuk nge-share, ngasih motivasi sebagai inspirasi juga untuk masyarakat atau teman-teman khususnya sahabat Andalas dan Channel 28. Ya Pak Agung. Terima kasih Terima atas kasih. kedatangannya ke studio Andalas yang cukup sederhana. Mudah-mudahan Bapak nanti yang akan membewarakan sehingga Andalas yang lebih gila lagi. Ya hanya kepada Bapak lah kami Mudah-mudahan. ya. Jangan lama-lama. Oke, siap. 3 hari atau 3 bulan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai.